perkenalkan nama saya Kalista Putri Riana dengan NIM 23416248201116. Saya berasal dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai penyakit TBC atau tuberkulosis. Selamat menyaksikan. Tuberkulosis atau TBC di wilayah DKI Jakarta mencapai 30.000 kasus. Jumlah penderita TBC di Jawa Timur tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni 79.000 kasus. Ini berarti Jawa Timur menyumbang 11% kasus TBC di Indonesia. Penyakit TBC rata-rata terjadi pada orang dengan usia produktif. Apa sih itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada paru-paru. Tetapi, infeksi tersebut bisa juga menyerang pada organ tubuh lainnya, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Oh iya nih, for your information, yang pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC ini adalah Bapak Robert Koch. Beliau merupakan seorang dokter dan ilmuwan mikrobiolog yang berasal dari Jerman. Beliau berhasil mengidentifikasi Mycobacterium tuberculosis pada tahun 1882. Nah, ini dia bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bakteri tahan asam yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis sulit dilakukan karena organisme ini memiliki selubung tebal yang mengandung asam lemak rantai panjang seperti asam mikolat dan lipid lainnya seperti asilgikolipid. Bagaimana sih proses penularan TBC? Proses penularan TBC terjadi terutama melalui udara yang tercemar oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pada penderita TBC aktif, terutama yang mengalami TBC paru, ketika batuk, bersin, atau bahkan bernafas, akan mengeluarkan tetesan kecil yang berisi bakteri TBC ke udara. Tetesan ini disebut droplet atau percikan dahak yang mengandung bakteri. Dalam sekali batuk, seorang penderita TBC ini bisa mengeluarkan hingga sekitar 3.000 percikan dahak yang mengandung bakteri TBC tersebut. Lalu, bakteri TBC akan dilepaskan ke udara dan dapat bertahan berjam-jam, terutama di ruangan yang gelap dan lembab, sehingga dapat meningkatkan resiko penularan jika orang lain menghirup udara yang mengandung bakteri tersebut. Nah, penularan TBC ini biasanya terjadi pada orang yang berada dalam kontak dekat dan berkepanjangan dengan penderita TBC, seperti anggota keluarga, teman sekantor, atau teman sekolah. Lalu, bakteri yang terhirup oleh kita akan masuk ke dalam paru-paru dan menetap di sana. Tetapi, tidak semua yang terpapar langsung sakit, karena bakteri ini dapat berdiam tanpa menimbulkan gejala sampai daya tahan tubuh melemah. Tahukah kamu, tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan besar di Indonesia? Yuk kita lihat fakta penting tentang kasus TB di tahun 2024. Menurut Permenkes, pada tahun 2024 diperkirakan ada lebih dari 1 juta kasus TB di Indonesia. Tepatnya 1.092.000 kasus. Dari jumlah itu, sekitar 856.000 kasus berhasil ditemukan dan dilaporkan. Ini berarti banyak pasien yang sudah mendapatkan perhatian. Sekitar 78% pasien TB sudah mendapatkan pengobatan, dan kabar baiknya, 85% pasien TB berhasil sembuh setelah menjalani pengobatan. Namun, ada juga tantangan lain, yaitu TB yang resisten terhadap obat atau kebal terhadap obat. Pada tahun 2024, ada lebih dari 12.000 kasus TB resisten obat. Kasus TB juga ditemukan pada anak-anak
sekitar 138.000 kasus. Dan ada lebih dari 18.000 pasien yang juga terinfeksi HIV. Sayangnya, masih ada sekitar 23.000 pasien yang meninggal akibat TB. Ini mengingatkan kita pentingnya deteksi dini dan pengobatan tepat waktu. Yuk, kita kenali gejala TBC. Yang pertama, ada demam. Kedua, berat badan menurun. Ketiga, batuk terus-menerus. Keempat, batuk berdahak. Kelima, mudah lesuh. Dan yang keenam, berkeringat pada saat malam hari. Nah, tetapi ketika kita sudah mengenali gejala tersebut, jangan asal mendeteksi sendiri ya. Kapan sih kita harus ke dokter? Seseorang harus segera ke dokter untuk memeriksakan diri jika mengalami gejala TBC atau tuberkulosis. Selain itu juga, pemeriksaan juga sangat dianjurkan jika Anda termasuk kelompok beresiko tinggi seperti petugas kesehatan, orang yang tinggal di lingkungan dengan tingkat infeksi TBC tinggi, atau mungkin pernah kontak dengan penderita TBC aktif. Segera kunjungi dokter spesialis paru untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat agar penyakit tidak bertambah parah dan menghindari komplikasi serius. Umumnya, pemeriksaan yang dilakukan yaitu meliputi tes kulit, tes darah, ronsen dada, dan tes dahak. Bagaimana sih cara pencegahan TBC? Yang pertama, vaksinasi BCG. Biasanya, vaksin ini diberikan pada anak-anak. Dan jangan lupa pastikan anak-anak mendapatkan vaksin ini sesuai jadwal imunisasi untuk melindungi dari TBC. Yang kedua, deteksi dini pengobatan tepat. Jika ada gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam, berkeringat malam, dan penurunan berat badan, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Pengobatan yang tepat dapat disiplin penting agar tidak menularkan ke orang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Biasakan mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, atau bersin dengan tisu atau siku bagian dalam. Dan ingat ya, jangan meludah sembarangan. Yang keempat, ventilasi rumah yang baik. Buka jendela agar udara segar masuk dan sirkulasi udara lancar, mengurangi konsentrasi bakteri di dalam rumah. Dan yang kelima, pisahkan ruang tidur. Jika ada anggota keluarga yang terinfeksi, usahakan mereka tidur terpisah dan gunakan masker saat berinteraksi dengan anggota keluarga lain. Yang keenam, rutin membersihkan rumah. Bersihkan permukaan rumah yang sering disentuh seperti gagang pintu, meja, dan lainnya dengan disinfektan secara rutin. Dan yang ketujuh, jangan lupa konsumsi makanan bergizi ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan infeksi.